Halo guys, welcome back to Ken Moto Vlog. Nah, jadi hari ini adalah hari apa ya sekarang ya? Hari Minggu. Hari Minggu dan sekarang sekitar jam setengah 10 pagi. Dan gua nggak San Mori, tapi gua mau melakukan sesuatu di kamar. Dan selamat datang di kamar gua yang masih juga kotor. Nah, di sini kita memiliki dua motor diecast. Yang satu ini adalah Yamaha R1 yang spionnya udah nggak ada, dan ini Kawasaki ZX ZX apa sih namanya ini, ZX14R yang spionnya dua-duanya udah nggak ada. Tapi kita tidak membutuhkan ini. Yang kita butuhkan itu adalah tada, tada, ini dia. Ini adalah namanya ini adalah helm domba helmet mereknya Minor Factor Product yang selama ini gue pakai untuk ngevlog. Dan kali ini gue mau mereview helm ini. Ya, kenapa gue bilang review? Karena gue mau memberitahu kepada kalian helm ini bagaimana, asalnya dari mana, dan bla 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 bla. Nah, jadi mungkin suara gua agak sedikit bindeng ya, soalnya gua lagi pilek sekarang. Nah, jadi helm ini adalah helm custom yang selama ini gue pakai buat ngevlog. Jadi selama ini vlog-vlog gua yang udah pernah lu tonton, motovlog gua itu selama itu gue pakai helm ini. Buat yang kalian yang belum tahu ya, makanya kalian bisa lihat di sini ada mountingnya action cam. Oh ya, gue lupa ngasih tahu kalian. Kali ini gue lagi nggak pakai action cam, tapi gue lagi pakai smartphone gue karena action cam gue lagi sakit. Jadi mari kita lanjutkan ke topik lagi. Jadi helm ini bahan dasarnya itu adalah serat fiber yang berapa lapis? Ya, mungkin sekitar 6 lapis kali ya. Mungkin sekitar 6 lapis. Terus bisa kita lihat di sini bagian depan dulu. Di depan ini ada visor. Visor yang ini tuh visor bawaan dari helm full face yang gua nggak tahu helm full face apa, dan ini dipotong-potong. Jadi kalau misalnya kalian bisa pegang di atas ini tuh ada bekas kayak potongan gerinda gitu ya. Sama ini di bawah juga, ini juga habis dipotong-potong menyerupai bentuk kacamata hitam untuk ngikutin kontur ininya, kontur helmnya. Nah, ini ada baut L dan di pinggir-pinggirnya ada sebuah karet. Jadi dia benar-benar menyerupai helm Bandit Double XR. Karena ini emang replikanya helm Bandit. Ini korden ngapain sih ikutan ih? Karena ini memang helmnya menyerupai helm Bandit Double XR. Ini juga ada, tapi yang ini tuh udah robek. Karetnya udah robek. Kita lanjut lagi. Terus di atas sini, ini di sini ada apa namanya, lobang ini bukan ventilasi tapi buat nempelin rambut. Nah, di sini juga ada. Nah, ini lobang kayak gini. Jadi biasanya kalau orang-orang yang punya helm kayak gini tuh biasanya di sini dari atas ini sampai bawah sini sampai belakang gitu mau ditempelin rambut gitu. Ada apa? Ada dudukannya gitu. Biasanya rambut gimbal, rambut mohawk gitu-gitu kan. Tapi gua nggak mau pasang rambut karena ya terlalu mencolok aja gitu kalau ada rambutnya. Nah, untuk helm ini itu gua sekitar udah mau 2 tahun gua megang helm ini, dan gua udah kecelakaan 1 kali sama helm ini, dan helm ini itu udah bolak-balik jatuh. Ini aja baru gua repaint ini di belakang udah ada sedikit baret-baret loh. Gara-gara kemarin gua habis boncengin temen gua, terus gua ngerem mendadak, dia jedotin helmnya ke helm gua anjir. Nah, terus lanjut lagi. Helm ini pertama kali gua dapat itu warnanya hitam doff. Terus nggak lama, berapa bulan kemudian gue ganti menjadi warna putih mutiara. Terus akhirnya gue kecelakaan, itu di bagian belakang sini ada baret. Terus akhirnya gue repaint lagi, baru banget ini gue repaint menjadi warna putih biasa, tapi ada corak-corak warna merah kayak kecipratan darah gitu ya. Lanjut lagi kita menjelajahi helm ini ya. Di bagian dalamnya, pesan jas jelek banget. Ya mungkin bagian ini gua agak sedikit malu ke kalian ya, soalnya ya lu bisa lihat sendiri lah di sini kayak begini udah jelek banget. Ini busa sininya, ini udah busanya udah mau keluar lagi.
Aduh, menyedihkan loh helm gua. Ini soalnya ini bekas dulu pernah dicuci, terus akhirnya retak-retak. Ini kan kayak ada apa tahu ini bahannya gua nggak ngerti. Ini tuh retak-retak dia, retak-retak terus akhirnya lama-lama kena air hujan, terus gue pencet-pencet. Ini kan kalau pakai kan kegejat gini kan sama kuping gua. Nah itu akhirnya lama-lama robek-robek, akhirnya kebuka gini semua. Tapi gue udah nemu tempat yang bisa buat perbaiki ini. Jadi ya coming soon lah. Siap coming soon. Nah terus lanjut lagi di bagian dalam, ini bagian kepala. Jadi busa ini adalah custom, di dalamnya sama ada gabusnya dan ini bisa dibuka. Terus ini kalau di sini ada busa yang ini juga bisa dibuka, dan ini yang satu lagi mana lagi busanya? Ini dia busanya. Nah, bisa kalian lihat ini busanya, semua busa ini bisa dicopot. Gitu. Jadi kalau buat nyuci helm gampang banget. Ya, jadi lanjut lagi. Helm ini waktu itu dulu gue beli dengan harga 1,2 juta rupiah, dan itu gue beli di daerah Purwokerto. Nah di Purwokerto itu gue beli dengan seharga 1,2 juta, mereknya MF Prod, Minor Fighter produk. Di sini kan kalian bisa lihat ada logo Minor Fighter. Logo Minor Fighter, terus ada tulisannya Minor Fighter produk. Jadi helm ini adalah produksi dalam negeri, produksi Purwokerto, dan helm ini tidak SNI. Ya, tapi walaupun helm ini tidak SNI, tapi ya gue punya buktinya bro, kalau helm ini tuh nggak kalah kuat dengan helm yang udah DOT. Malah gue pernah dulu kecelakaan yang tadi gue bilang kan, gue kecelakaan terlempar sejauh 10 meter. Itu terlempar dan terseret ya, terlempar dan terseret sejauh 10 meter, dan itu bisa dibilang yang mendarat duluan tuh kepala, dan itu cuma baret di bagian sini doang, baret luka gitu loh, dan baretnya tuh nggak seberapa dalam. Jadi kalau kita elus waktu di baretnya itu masih berasa rata gitu, nggak celong gitu, nggak robek dagingnya, dan nggak retak dan nggak pecah sama sekali. Dan itu kan termasuk kecelakaan parah kan, bahkan motor gua aja sampai ringsek kayak gitu. Ya begitulah. Kan soalnya dari beberapa dari kalian kan emang udah banyak banget yang nanya soal helm ini kan. Nah jadi ya gitu aja. Helm ini simple. Menurut gua helm ini simple dan keren, minoritas banget, jarang banget ada yang punya. Dan ya gitu. Ini adalah helm paling bagus yang pernah gue punya. Walaupun custom ya, karena yang ori itu mahal banget anjir. Gue juga udah pernah ceritakan ke kalian berapa harganya helm Simpson dan Bandit itu. Ya jadi sekian dulu guys review helm kita pada pagi yang agak sedikit mendung kali ini ya. Iya agak sedikit mendung. Dan jika kalian menyukai video ini silahkan klik jempol ke atas. Dan jika kalian tidak menyukai video ini silahkan klik jempol ke bawah. I'm signing out. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and peace.